Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Kami dari Kampus Tie Tridharma Nusantara Makassar, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, kelompok 4 semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah manajemen operasional dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Ramla SE MAK. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi kualitas Six Sigma. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Ismail Ittihar dengan NIM 21110487. Yang kedua, Hilarion Agung dengan NIM 21110515. Yang ketiga, Andri Pererika dengan NIM 21110452. Yang keempat, Maria Suryani dengan NIM 21110526. Yang kelima, Erna Ana Indah dengan NIM 21110328. Yang keenam, Muhammad Afrizal dengan NIM 21110353. Yang ketujuh, Tiara Stoffel dengan NIM 1911137. Adapun pembahasan materi kualitas Sigma terdiri dari 4. Yang pertama, manajemen mutu terpadu. Yang kedua, definisi Six Sigma. Yang ketiga, kualitas Six Sigma. 4. Tolak ukur yang diakui. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul kualitas Six Sigma. Baik, terima kasih. Pembahasan yang pertama adalah manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu adalah pendekatan menyeluruh terhadap kualitas yang berfokus pada aspek terpenting bagi pelanggan. Konsep tersebut berfokus pada 2 tujuan operasional utama. Yang pertama adalah desain produk dan pelayanan. Kemudian yang kedua, memastikan proses yang dijalankan dapat konsisten memproduksi dan memberikan pelayanan berdasarkan desain tersebut. Kemudian dalam manajemen mutu terpadu juga dimulai dengan memastikan fitur desain yang berhubungan dengan kebutuhan pasar seperti ukuran, tampilan, penyelesaian, dan kecepatan pengiriman ketika produk tersebut diproduksi dan pelayanan yang diberikan. Kemudian juga biaya terkait dengan kualitas mencakupi biaya pemeriksaan, pengerjaan ulang, dan perbaikan atau asuransi beberapa biaya tersebut yang sulit diukur. 3 asumsi dasar menjustifikasi sebuah analisis biaya kualitas. Pertama, kegagalan disebabkan oleh suatu hal. Kedua, pencegahan membutuhkan biaya yang lebih murah. 3, kinerja dapat diukur. Tipe klasifikasi biaya pada biaya kualitas yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Berikut penjelasan dari tipe klasifikasi biaya pada biaya kualitas. Pertama, biaya penilaian, biaya pemeriksaan B dan pengujian. Kedua, biaya pencegahan B, identifikasi penyebab kecacatan B, tindakan korektif untuk mengeliminasi penyebab kecacatan B, melatih personel B, desain ulang produk atau sistem B, membeli peralatan baru atau membuat modifikasi. Ketiga, biaya kegagalan internal, biaya pembatalan B, pengerjaan ulang B dan perbaikan. Dan terakhir, biaya kegagalan eksternal, biaya garansi pelanggan, kehilangan pelanggan atau goodwill B, penanganan pengaduan B. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman kita, yaitu definisi Six Sigma. What is Six Sigma? Berdasarkan istilah Six adalah 6. Sigma merupakan simbol dalam statistik yang digunakan standar deviasi yang dilambangkan dengan huruf Yunani. Six Sigma dituliskan dalam simbol 6 huruf Yunani yang berartikan sigma. Six Sigma merupakan sebuah metodologi terstruktur untuk memperbaiki proses yang difokuskan pada usaha, mengurangi variasi proses sekaligus mengurangi penyebab pada kesalahan
kesalahan atau cacat produk atau jasa yang di luar spesifikasi dalam proses bisnis dengan menggunakan statistik dan problem solving tools secara intensif. Six Sigma Quality dalam suatu besaran yang kita bisa terjemahkan sebagai sebuah proses atau tingkat yang mutu memiliki kemungkinan cacat sebanyak 3,4 buah dalam 1 juta produk atau jasa. Selanjutnya pembahasan tentang kualitas Six Sigma. Six Sigma pada umumnya dikenal sebagai metode untuk meningkatkan kualitas proses bisnis dan budaya. Six Sigma telah dikenal sebagai suatu proses perbaikan metode kontinu sejak tahun 1980-an. Six Sigma muncul setelah statistika proses kontrol Total Quality Management Malcolm Bartlett kalangan kualitas Kasem Joran. Saat ini Six Sigma berkembang menjadi Lean Six Sigma. Six Sigma merupakan metodologi yang didorongkan data yang bertujuan untuk meningkatkan bisnis dan manajemen yang berfokus pada proses menghilangkan cacat, kesalahan, sampah, mengolah lagi budaya dan meningkatkan usaha sebagai dampak terakhir untuk meningkatkan laba usaha. Sigma merupakan huruf Yunani yang digunakan untuk menetapkan standar deviasi. Ini adalah ukuran digunakan untuk menentukan seberapa baik atau buruk adalah sebuah proses kinerja. Jadi baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang pertama mendefinisikan atau define D, mengidentifikasi para pelanggan dan prioritas mereka, tujuan bisnis dan kebutuhan pelanggan. 2. Mengukur atau measure M, menentukan cara mengukur proses dan bagaimana proses dijalankan, mengidentifikasi proses kunci internal dan mengukur kecacatan baru. 3. Menganalisis atau analisis A, menentukan penyebab paling memungkinkan dan dalam terjadinya kecacatan, memahami alasan terjadinya kerusakan. Yang keempat, memperbaiki atau improve, mengidentifikasi cara menghilangkan penyebab kecacatan, mengonfirmasi variabel utama dan menghitung besarnya pengaruh variabel terhadap CTQ. 5. Mengawasi atau kontrol, menentukan cara untuk mempertahankan perbaikan, meletakkan alat-alat pada tempatnya. Sekian dari saya. Kualitas Six Sigma. Terdapat peralatan analitis Six Sigma. Yang pertama, bangan alir chart, kedua, run chart, ketiga, Pareto chart, 4, lembaga pengecekan, 5, diagram akibat, sebab akibat, 6, diagram alir peluang, 7, bangan kendali proses. Selanjutnya, kualitas Six Sigma. Terdapat peran dan tanggung jawab Six Sigma. Yang pertama, pemimpin eksekutif, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh berkomitmen pada Six Sigma yang mempromosikannya di seluruh bagian organisasi, dan juara, yaitu orang-orang yang mengambil alih tanggung jawab terhadap proses yang akan diperbaiki. Kedua, pelatihan untuk seluruh bagian perusahaan mengenai konsep dan peralatan Six Sigma. Ketiga, penetapan tujuan tingkat tinggi untuk mencapai perbaikan. Dan yang terakhir, penguatan dan penghargaan yang berkesinambungan. Selanjutnya, tolak ukur yang diakui. The International Organization for Standardization, yang disingkat ISO, telah mengembangkan spesifikasi yang mendefinisikan praktik-praktik dengan kualitas terbaik dan diterima secara internasional. Di spesifikasi yang paling diterima oleh ISO 9000 yang terkait dengan proses manufaktur dan proses antara bisnis, dan ISO 40000 yang memberikan perhatian terhadap manajemen lingkungan. Baik, kesimpulannya adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan pasti terkait erat dengan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan tersebut. Dalam paradigma baru dikatakan bahwa quality has non-cost, yang berarti kualitas tidak memerlukan biaya, di mana
penggolongan biaya kualitas ke dalam 4 kategori, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal, adalah sebagai perangkat bagi manajemen atau pihak lain untuk mempermudah melakukan analisis terhadap elemen-elemen biaya kualitas, baik itu dari segi perilakunya maupun hubungan antara masing-masing elemen dari biaya tersebut, serta pengaruhnya terhadap variabel lain di luar biaya kualitas, misalnya dengan tingkat produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Demikian pembahasan serta kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan terima kasih.